Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Siti Husnul Khotimah dalam channel kesayangan Anda, Kendali Rasa. Kisah misteri kali ini bakalan saya ceritakan tentang kisah ketindihan seorang perempuan yang hampir mati karena dihantui oleh sesosok yang sangat menyeramkan. Cerita ini dibagikan ke tim channel Kendali Rasa oleh Ibu Sinta. Ibu Sinta di sini membagikan ceritanya saat beliau berada di dalam rusunawa yang tempat tinggal beliau sampai sekarang hingga saat ini. Kejadiannya 2 kali berturut-turut. Yang pertama ketika tahun 2020. Tahun 2020 itu beliau itu ya sudah lama juga tinggal di rusunawa itu. Cuman waktu itu keadaannya di rumahnya itu suaminya itu pulang malam. Jadi suaminya itu ngopi sama teman-temannya sama makan di luar. Jadi Bu Sinta ini sendirian di dalam rusunawa itu. Anaknya ini juga sudah tertidur ya, jadi hanya berdua aja maksud saya sama anaknya. Cuman waktu itu Bu Sinta ini kayak merinding gitu ngelihat di daerah kamarnya yang ada jendela menembus jemuran. Saya jelaskan dulu lokasi rumah Bu Sinta. Dari awal kita masuk itu ada ruang tamu, kemudian ada kamar satu, kanannya ada kamar mandi, dan depannya kamar mandi itu ada dapur, dan sampingnya dapur itu ada jemuran khusus untuk per kamar atau per rumah yang ada di rusunawa tersebut. Untuk lokasi rusunawanya tidak saya sebutkan karena ini harus dirahasiakan, karena tidak boleh ya, karena nanti bisa timbul masalah di kemudian harinya. Bu Sinta tinggal di rusunawa ini sudah lama. Waktu itu beliau sebelum melahirkan sudah tinggal di situ sesudah menikah dengan suaminya. Bu Sinta ini hanya tinggal bertiga, suaminya, anaknya, dan Bu Sinta. Bu Sinta ini kesehariannya melakukan pekerjaan rumah, selesai bekerja dia jemput anaknya di tempat kakaknya yang ada di daerah Sidoarjo dekat terminal Bungurase. Waktu itu anaknya masih dititipin sama kakaknya. Bu Sinta ini waktu terjadi kelihatan hal tak kasat mata ini, kebetulan suaminya lagi pamit buat beli kopi sama makan malam. Bu Sinta ini akhirnya terpaksa dia di rumah sendiri sama anaknya. Waktu itu kebetulan Bu Sinta gak ikut. Dan waktu itu Bu Sinta ini tinggalnya di rusunawa tapi lantai 3. Jadi tinggal di lantai 3. Jadi waktu itu Bu Sinta kerasa hawanya itu gak enak. Terus Bu Sinta ini mencoba untuk tidur. Di tengah tidurnya Bu Sinta ini seperti kayak rep-rep kayak tindihan gitu. Jadi antara ngelihat antara dia lagi tertidur tapi serasa nyata gitu. Memang dia benar-benar seperti melihat itu seperti nyata gitu. Di belakang di daerah jemuran itu ada sesosok tinggi, besar, dan juga pokoknya menyeramkan. Waktu itu Bu Sinta seperti mau bangun itu nggak bisa gitu. Sosok tinggi besarnya ini tuh nyeret-nyeret Bu Sinta gitu, kayak nyeret-nyeret Bu Sinta gitu. Terus habis itu ada juga sosok perempuan itu memakai baju kemben kayak penari gitu loh, yang separuh gitu. Perempuannya itu perempuan tua pakai baju kemben kayak gitu, kayak baju zaman dulu ya kayak gitu. Padahal itu di jemuran belakang itu
kan kalau logikanya tuh lantai 3 kan nggak mungkin ada orang masuk lewat belakang, kecuali kalau lewat pintu depan, sedangkan pintu depannya dikunci kan. Suaminya juga bawa kunci serep sendiri, Mbak Sinta juga bawa serep sendiri. Habis itu Bu Sinta ini seperti kayak orang ketindihan gitu, teriak-teriak gitu. Sampai yang paling menyeramkan itu yang gede tinggi, lelaki hitam gede tinggi putih ini sampai nginjek Bu Sinta. Habis itu Bu Sinta ini sampai teriak-teriak gitu, sambil ada perempuan nenek-nenek itu. Gak lama kemudian, udah berlangsung lama banget, Bu Sinta ini sampai kayak ngap gitu, tindihan antara mau bangun, mau ngomong, mau teriak itu gak bisa gitu. Tapi di wujud jasadnya Bu Sinta yang asli ini, Bu Sinta itu teriak-teriak beneran gitu. Kenapa bisa Bu Sinta tahu kalau Bu Sinta ini teriak-teriak beneran, bukan hanya di dalam tindihannya itu? Suaminya ini tiba-tiba datang malam-malam itu, bangunin gitu loh, bangunin. Dah gitu kata suaminya. Kenapa dah? Langsung lah Bu Sinta ini duduk langsung kaget, seperti kayak terselamatkan gitu loh dari tindihannya ini yang diteror sama laki-laki dan perempuan berkebaya tadi, yang memakai kemben itu tadi. Habis itu suaminya nyadarin, habis itu ditenangin, habis itu ceritalah ke suaminya. Tadi lo ya, aku lo mimpi koyok mimpi, tapi koyok enggak, koyok temenan, koyok aku gini lo temenan gitu. Jadi seperti gini bahasa Indonesianya itu, aku tadi mimpi ya, tapi seperti nyata gitu, seperti bukan mimpi, seperti bener-bener aku ini tindihan kayak rep-rep gitu. Aku ngelihat di belakang jemuran itu ada kakek-kakek mondar-mandir, terus habis itu ada badan yang tinggi besar, hitam. Terus habis itu yang satunya itu nenek-nenek pakai kebaya kembenan kayak gitu ya. Di dalam jemuran itu banyak banget makhluk-makhluk halus. Habis itu aku tuh waktu itu mau pergi, mau teriak itu rasanya tuh mau bangun itu nggak bisa. Terus aku tuh digeret-geret, diinjek-injek sama yang gede tinggi besar itu tadi, yang hitam itu tadi ya. Terus suaminya tuh bilang kayak gini, makanya ndak berdoa sebelum tidur, ya Allah ya sudah gitu kata Bu Sinta. Selang beberapa hari udah nggak dikelihatan lagi Bu Sinta, tapi tetap aja masih lah yang di jemuran itu masih terasa hawa-hawa yang nggak enak. Nggak lama kemudian Bu Sinta ini mimpi lagi, seperti tindihan lagi. Itu jarak sudah berbulan-bulan ya, sudah hampir Bu Sinta ini lupa sama kejadian yang dia tindihan hampir mati diinjek sama laki-laki gede tinggi besar hitam itu tadi. Akhirnya dia mimpi lagi nih. Mimpinya tuh lebih aneh lagi. Di rumah itu kemudian Bu Sinta ini seperti kayak kebangun gitu, kebangun dari mimpinya. Dia tuh ngelihat di jemuran itu ada orang, ada banyak banget hantu. Terus habis itu di ruang tamu itu ngelihat suaminya lagi ngobrol sama kakaknya, lagi ngobrol sama saudara-saudaranya banyak. Jadi rumahnya Bu Sinta ini seperti kedatangan tamu banyak, seperti ada acara kondangan gitu. Kemudian di ruang tamu itu Bu Sinta itu ngedengerin suaminya, tapi dia tuh nggak bisa ikut ngomong gitu. Suaminya dan juga saudara-saudaranya ini nggak bisa ngelihat Bu Sinta gitu. Bu Sinta ini akhirnya ngedengerin lah percakapan suami dan kakak-kakaknya. Seperti ini percakapannya. Iyo nang buriku lo, nang buriku agak setane gitu. Di belakang itu ada banyak hantunya. Di jemuran itu lo, iyo di belakang itu lo banyak hantunya. Di jemuran itu banyak banget penunggunya gitu. Jadi kayak membicarakan hal-hal gaib sesama saudara, sesama keluarga. Tapi Bu Sinta ini nggak bisa ikut ngomong gitu loh. Jadi kayak semuanya ini yang ada di ruang tamu ini seperti kayak membicarakan sesuatu hal, tapi sepertinya Bu Sinta ini dalam mimpi, tapi dalam mimpinya ini suaminya ini ngomong sesuatu gitu loh, sesuatu hal yang berhubungan dengan jemuran itu tadi. Kemudian saya ini sempat juga main ke rumahnya Bu Sinta. Kebetulan Bu Sinta ini pernah mengadakan
acara ulang tahun anaknya, putranya. Kemudian saya beserta teman-teman kantor saya ini juga sempat ke rumahnya Bu Sinta. Memang di tempat rumahnya Bu Sinta ini saya lihat jemurannya itu udah kayak ngap gitu loh, seperti kayak lembab. Iya, seperti itu. Kalau untuk ruang tamu dan kamarnya sendiri sih baik-baik aja gitu, posisinya, hawanya juga masih bisa kena matahari. Tapi kalau untuk jemurannya ini kan memang ketutup, kayak cuman dikasih angin-angin aja, jadi kayak lembab gitu untuk lokasi jemurannya sendiri kalau saya lihat. Kemudian kita kembali lagi ke ceritanya. Waktu itu akhirnya Bu Sinta ini seperti kayak mau bangun tapi nggak bisa, gitu, seperti tindian, tolong itu mau ngomong tolong itu nggak bisa gitu loh. Jadi melihat saudaranya dan suaminya itu membicarakan hal yang tak kasat mata, tiba-tiba dadanya Bu Sinta ini ngerasa sesak sekali gitu loh, mau minta tolong itu nggak bisa. Jadi habis itu nggak lama kemudian dibangunkanlah lagi sama suaminya. Kenapa ndak kayak gitu lagi ndak, kata gitu. Jadi akhirnya diceritainlah ke suaminya lagi. Habis itu nggak lama kemudian Bu Sinta ini ceritalah ke teman-teman kantornya, termasuk saya dan juga teman-teman kantor yang lain. Memang di situ terkenal rusunawanya angker. Seperti yang kita lihat, memang kalau rusunawa, apartemen dan tempat-tempat seperti itu lainnya itu banyak banget penghuninya, karena memang di situ dihuni berpuluh-puluh kepala rumah tangga atau berpuluh-puluh rumah tangga ya, berpuluh-puluh orang, dan kita juga benar-benar nggak tahu itu bekasnya apa, terus pernah ada terjadi apa di situ gitu kan. Memang kayak gitu sering sekali kita jumpai di tempat-tempat hal-hal yang seperti itu ya, tempat-tempat yang rusunawa, apartemen atau hotel seperti itu, yang lokasinya memang bertingkat-tingkat dan banyak sekali penghuni-penghuninya. Soalnya waktu itu juga sekitar tahun 2011-2012 saya juga pernah tinggal di Rusunawa Aparna daerah Surabaya ya. Terus saya tuh nggak tahu semua itu penuh, ada yang kosong, yang banyak kosong ini bangunannya baru gitu. Kok aneh gitu loh, yang bangunannya jelek kok penuh gitu, bangunannya baru kok banyak yang kosong. Malahan saya tinggal di lantai 3 juga kalau nggak salah ya, lantai 3. Terus habis itu nggak lama kemudian itu tidur itu di bawahnya pintu itu kan masih ada kayak lubang gitu loh, kayak lubang angin-angin kalau pintu itu kan kamarnya tuh nggak seperti Bu Sinta ya. Bu Sinta kan kamarnya ada tutupnya, ada ruang tamunya, sekat tembok, kamarnya tutup. Kalau ini tuh rusunawanya los, jadi kamarnya itu los sama ruang tamunya itu los, cuman kita sekat sendiri pakai pintu. Jadi pas tidur di ruang tamu itu seperti ada yang lewat gitu loh, gelundung, kayak mainan bola gitu. Tapi pas saya amati gini, bukan bola ternyata, ya kepala, serem banget. Dan kayak ada orang lari-lari kayak gitu. Pokoknya itu kejadiannya sudah lama banget. Semenjak Bu Sinta ini cerita ke saya tentang rusunawanya, saya jadi inget lagi aparna saya yang waktu pernah saya tinggalin di daerah Surabaya. Dan benar-benar sangat mengerikan ya di situ ya. Dan banyak sekali kejadian-kejadian yang serem yang saya dengar dari kakak saya waktu nginep di aparna saya. Waktu itu saya nyewa 2 kamar untuk ibu saya samping, saya 1, sebelum kita dapat rumah sendiri yang baru. Waktu itu benar-benar lagi nyari, terus ya ketemunya itu ya kita nggak tahu apa-apa. Dan beberapa lama kemudian ada yang bilang, tukang sayur nih bilang kayak gini, "Loh Mbak tinggal di mana baru ta?" Gitu. "Iya Pak, baru itu loh di gedung." "Di gedung mana Mbak?" "Di gedung A." "Oh berani Mbak," gitu, katanya gini. "Loh berani Mbak?" "Iya, kenapa Pak?" Gitu. "Loh gedung itu loh bekasnya kebakaran, banyak yang meninggal di situ." Saya langsung pantes kok bisa gedungnya baru tapi banyak yang kosong, yang lainnya itu gedungnya lama tapi udah penuh gitu. Ternyata di situ gedung itu pernah terjadi kebakaran.
Dan bahkan teman saya kantor itu sempat nyewa di Aparna, tapi dia malah di lantai 4-nya, atasnya saya juga. Dia tuh tahunya dari saya, terus nyewa lagi. Semenjak saya tahu di situ ada bekas kebakaran, pernah kejadian saya ngelihat, ya memang nggak ngelihat jelas sih karena pintunya nggak saya buka, cuman kan saya tamati itu seperti ada bola gelinding, dan ternyata saya tamati itu kepala, ada rambutnya, kemudian ada orang lari cuk kayak gitu, kayak bunyinya seperti itu. Kemudian tak lama kemudian, yaitu tadi teman saya ini juga mengalami hal-hal seperti itu. Dan gak lama kemudian ya saya pindah, gak sampai di situ, gak sampai tahun-tahunan, cuma 6 bulan 7 bulan 8 bulanan gitu, terus pindah ke daerah perumahan Gresik sana, Triorejo. Begitu banyaknya hal-hal yang tak kasat mata yang kita temui di daerah lokasi-lokasi seperti itu, yang pernah juga dibuat uji nyali sama tim kendali Rusunawa yang kosong itu juga memang benar-benar serem. Memang di daerah-daerah yang seperti itu yang terkenal angker, malahan daerah-daerah seperti itu, Rusunawa, Aparna, serem sekali. Sekian dulu cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.